Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas kami tentang acceptance sampling plan dalam quality control. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arif Rahman Kurniawan dengan NIM 1412-4072. Saya Vicky Alhino Firmansyah dengan NIM 1412-4073. Saya adalah Rizwan Hidayatullah dengan NIM 102. Saya Ikram Adira Dimas Kanavaro dengan NIM 118. Saya Edwin Sabda Sampoja dengan NIM 141-2415. Masuk ke pengertian, acceptance sampling plan dalam quality control. Acceptance sampling plan merupakan suatu metode pengendalian kualitas statistik atau statistical quality control atau SQC yang digunakan untuk menentukan apakah suatu lot atau kelompok produk dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah sampel yang diambil secara acak dari lot tersebut. Metode ini digunakan ketika pemeriksaan 100% dianggap tidak efisien karena membutuhkan biaya besar, waktu lama, atau pengujian produk yang bersifat merusak, destruktif testing. Baik, untuk absentee sampling sendiri itu biasanya relevan digunakan ketika ukuran lot atau N dalam satu batch produksi berkisar antara 2 hingga 500 unit dengan standar metode yang umum dipakai adalah militer standarisasi 105D atau ANSI ASKZ 1.4 untuk sampling atribut serta militer standarisasi 414 atau ANSI ASCZ 1.9 untuk sampling variabel keputusan terima atau tolak ini dikenal dengan istilah load sentencing. Pengertian safety sampling dalam quality control. Dalam acceptance sampling quality control, terdapat 3 rumus probabilitas. Yang pertama adalah distribusi binomial, yaitu probabilitas sama dengan N pilih X, P pangkat X, 1 kurangi P pangkat N kurangi X. Yang kedua adalah distribusi Poisson. Probabilitas sama dengan NP pangkat X, E pangkat min NP per X. Lalu yang ketiga adalah distribusi hipergeometrik. Probabilitas sama dengan D pilih X, N kurangi D pilih N kurangi X per N pilih N. Masuk ke jenis acceptance sampling. Acceptance sampling memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah single sampling plan. Single sampling plan merupakan metode acceptance sampling yang paling sederhana. Pada metode ini, keputusan penerimaan atau penolakan lot dilakukan hanya dengan satu kali pengambilan sampel. Model single sampling plan dituliskan sebagai N dan C. Dengan keterangan N adalah ukuran sampel, C adalah acceptance number atau jumlah maksimum produk cacat yang masih diperbolehkan. Keputusan dilakukan dengan aturan jika X kurang dari sama dengan C, maka lot akan diterima. Namun jika X lebih dari C, maka lot akan ditolak. Dengan keterangan X adalah jumlah produk cacat dalam sampel. Yang kedua adalah double sampling plan. Double sampling plan merupakan metode acceptance sampling yang menggunakan 2 tahap pengambilan sampel sebelum keputusan akhir ditentukan. Metode ini digunakan untuk mengurangi rata-rata jumlah sampel yang diperiksa dibandingkan single sampling plan. Model double sampling plan biasanya ditulis N1, C1, R1, N2, dan C2. Dengan keterangan N1 adalah ukuran sampel pertama, C1 adalah acceptance number tahap pertama, R1 rejection number tahap pertama, N2 ukuran sampel kedua, dan C2 adalah acceptance number total. Yang ketiga adalah multiple sampling plan. Multiple sampling plan merupakan pengembangan dari double sampling plan dengan lebih dari 2 tahap pengambilan sampel. Sampel diambil secara bertahap hingga diperoleh keputusan penerimaan atau penolakan lot. Metode ini menggunakan ukuran sampel yang lebih kecil pada setiap tahap sehingga rata-rata jumlah unit yang diperiksa dapat lebih sedikit dibandingkan metode sebelumnya. Karakteristik utama multiple sampling plan adalah pengambilan sampel dilakukan beberapa kali, keputusan dapat diperoleh lebih cepat, biaya inspeksi lebih efisien, administrasi dan perhitungan lebih kompleks. Yang keempat adalah sequential sampling plan. Sequential sampling plan merupakan metode acceptance sampling yang paling fleksibel karena pemeriksaan dilakukan satu persatu hingga keputusan dapat ditentukan. Metode ini dikembangkan berdasarkan teori sequential probability ratio test
atau SPRT oleh Abraham Wald. Pada metode ini, setiap unit diperiksa secara individual. Setelah setiap pemeriksaan ini dilakukan evaluasi probabilitas, pemeriksaan dihentikan ketika keputusan penerimaan atau penolakan sudah dapat ditentukan. Sequential sampling plan memiliki efisiensi tinggi karena rata-rata jumlah sampel yang digunakan biasanya lebih kecil dibandingkan metode lainnya. Namun penerapannya lebih rumit dan membutuhkan sistem perhitungan statistik yang lebih kompleks. Yang kelima adalah atribut sampling plan. Pada atribut sampling plan, kualitas produk diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu cacat atau defektif dan tidak cacat atau non-defektif. Metode ini hanya menghitung jumlah produk cacat tanpa mengukur tingkat kerusakan produk. Distribusi probabilitas yang umum digunakan adalah distribusi binomial dan Poisson. Rumus probabilitas penerimaan lot dengan distribusi binomial adalah probabilitas C sigma X sama dengan 0, N pilih X, P pangkat X, 1, min P pangkat N, min X. Keterangan PA itu probabilitas penerimaan lot, P proporsi produk cacat, N ukuran sampel, C acceptance number. Yang keenam, variabel sampling plan. Pada variabel sampling plan, kualitas produk diukur berdasarkan karakteristik numerik seperti panjang, berat, diameter, ketebalan, dan tekanan. Metode ini menggunakan data variabel sehingga informasi kualitas yang diperoleh lebih detail dibandingkan atribut sampling. Variabel sampling plan umumnya menggunakan distribusi normal dengan parameter rata-rata dan standar deviasi dengan rumus dasar distribusi normal sebagai berikut. Z sama dengan X kurangi mu per standar deviasi. Dengan keterangan X nilai pengamatan, mu rata-rata populasi, dan standar deviasi. Metode variabel sampling biasanya membutuhkan ukuran sampel lebih kecil dibandingkan atribut sampling karena informasi kualitas yang diperoleh lebih lengkap. Yang selanjutnya adalah kurva karakteristik operasi atau OC curve. OC curve merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara tingkat kualitas suatu lot dengan probabilitas penerimaan lot pada absence sampling plan. Kurva ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu rancangan sampling dalam membedakan lot berkualitas baik dan lot berkualitas buruk. OC curve menggunakan probabilitas penerimaan lot untuk berbagai tingkat proporsi produk cacat berdasarkan absence sampling plan tertentu. Pada OC curve, sumbu horizontal menunjukkan proporsi produk cacat dalam lot. P sama dengan proporsi produk cacat. Sumbu vertikal menunjukkan probabilitas penerimaan lot. Selanjutnya, kurva karakteristik operasi. Probabilitas penerimaan lot pada single sampling plan dihitung menggunakan rumus binomial dan rumus Poisson. Kegunaan OC curve. Kurva OC juga digunakan untuk menentukan efektivitas absence sampling plan. 2. Menunjukkan probabilitas penerimaan lot pada tingkat kualitas tertentu. 3. Membantu menentukan ukuran sampel dan absence number. 4. Mengevaluasi sensitivitas sistem sampling. 5. Menjadi dasar analisis resiko produsen dan konsumen. Selanjutnya, sampling penerimaan dengan ukuran sampel. Ukuran sampel merupakan salah satu faktor terpenting dalam absence sampling plan karena menentukan tingkat ketelitian inspeksi dan probabilitas penerimaan lot. Dalam absence sampling ini, ukuran sampel menunjukkan jumlah unit yang diambil dari suatu lot untuk diperiksa kualitasnya. Dalam perencanaan absence sampling, ukuran sampel dapat ditentukan menggunakan pendekatan statistik berdasarkan tingkat kepercayaan dan margin kesalahan yang diinginkan. Salah satu model yang umum digunakan adalah N sama dengan Z kuadrat B 1 kurangi P per E kuadrat dengan keterangan N ukuran sampel, Z nilai distribusi normal, P proporsi produk cacat, E margin of error. Rumus tersebut menunjukkan bahwa ukuran sampel dipengaruhi oleh tingkat keyakinan statistik dan estimasi proporsi cacat produk. Selain itu, absence number juga mempengaruhi ukuran sampel yang digunakan. Jika absence number kecil, maka biasanya diperlukan ukuran sampel yang lebih besar agar probabilitas penerimaan lot tetap sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan.
Sensitivitas sampling penerimaan. Sensitivitas sampling penerimaan merupakan kemampuan acceptance sampling plan dalam membedakan load berkualitas baik dan load berkualitas buruk. Semakin sensitif suatu sistem, maka semakin baik kemampuan sistem tersebut dalam mendeteksi perubahan kualitas produk. Faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama ukuran sampel atau N. Semakin besar ukuran sampel, maka sensitivitas meningkat. Informasi kualitas lebih akurat karena lebih banyak produk yang diperiksa. Yang kedua, acceptance number atau C. Semakin kecil acceptance number, maka standar penerimaan semakin ketat. Load berkualitas buruk lebih mudah ditolak. Yang selanjutnya, hubungan dengan OC curve. Sensitivitas dapat dilihat dari bentuk operasi cascading kurva atau kurva OC. Kurva semakin curam, maka sensitivitas meningkat. Sedangkan kurva landai menunjukkan sensitivitas rendah. Dampak sensitivitas. Sensitivitas tinggi mengurangi kesalahan keputusan, tapi perlindungan kualitas lebih baik bagi produsen dan konsumen. Sensitivitas terlalu tinggi, banyak load ditolak, tetapi biaya inflasi meningkat. Sensitivitas terlalu rendah, load berkualitas buruk dapat diterima. Risiko produsen dan risiko konsumen. Risiko produsen adalah kemungkinan load dengan kualitas baik ditolak oleh sistem sampling. Risiko produsen dilambangkan dengan alfa. Risiko ini menunjukkan probabilitas penolakan terhadap load yang masih memenuhi standar kualitas yang dapat diterima. Dalam ASP, risiko produsen biasanya dikaitkan dengan acceptable quality level atau AQL, yaitu tingkat kualitas yang masih dianggap baik oleh produsen. Risiko konsumen adalah kemungkinan load yang dengan kualitas buruk diterima oleh sistem sampling. Risiko konsumen dilambangkan dengan beta. Risiko ini menunjukkan probabilitas diterimanya load dengan kualitas buruk oleh sistem sampling. Risiko konsumen biasanya dikaitkan dengan load toleransi persen defektif atau LTPD, yaitu tingkat kualitas buruk maksimum yang masih mungkin diterima oleh konsumen. Gambaran umum studi kasus. Studi kasus dalam bab ini mengambil objek PT Indofood CBP, salah satu perusahaan manufaktur makanan dan minuman terbesar di Indonesia, dengan kapasitas produksi mencapai ratusan juta unit per bulan di berbagai divisi pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia. Studi kasus ini membahas penerapan 4 skenario ASP secara menyeluruh. Yang pertama yaitu atribut single sampling plan, kedua atribut double sampling plan, yang ketiga variabel single sampling plan, yang terakhir variabel double sampling plan. Selanjutnya acceptance sampling attribute, inspeksi cacat kemasan mie instan. Divisi produksi mie instan PT Indofood CBP menghasilkan kemasan produksi bungkus mie instan dalam batch produksi dengan ukuran load N sama dengan 3000 unit per batch. Parameter kualitas yang diterapkan perusahaan mengacu pada standar ANSI ASP Z1.4 dengan ketentuan berikut, yaitu acceptable quality level atau AQL sama dengan 1,5%, load tolerance persen defektif yaitu atau disebut LTPD sama dengan 6%, risiko produsen sama dengan 0,05, risiko konsumen sama dengan 0,10. Atribut single sampling plan, inspeksi cacat kemasan. Berdasarkan tabel ANSI, untuk tingkat inspeksi normal level 2 dengan AQL 1,5% dan ukuran load N sama dengan 3.000 unit diperoleh parameter rancangan berikut: ukuran sampel N sama dengan 125 unit, acceptance number C sama dengan 5 unit, rejection number R sama dengan C ditambah 1 sama dengan 6 unit. Aturan keputusan, jika jumlah cacat D kurang dari 5, maka load diterima. Jika jumlah cacat D lebih besar dari 6, maka load ditolak. Atribut single sampling plan, inspeksi cacat kemasan. Hasil inspeksi aktual pada lot A ditemukan jumlah cacat sebagai berikut. Rekap hasil inspeksi atribut N sama dengan 125. Total sampel 125 unit, total cacat 4 unit, expense number 5 unit, keputusan lot diterima. Syarat diterima, D lebih kecil dari C, 4 lebih kecil dari 5 memenuhi syarat karena jumlah produk cacat tidak melebihi batas penerimaan maksimum C sama dengan 5, maka lot A diterima. Perhitungan probabilitas penerimaan kejujur. Penerimaan lot dihitung menggunakan distribusi binomial kumulatif dengan N sama dengan 125 dan C sama dengan 5 diperoleh nilai-nilai berikut. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa risiko produsen A sama dengan 1 dikurang 0,9602 sama dengan 3,98%.
kurang dari 5%, dan resiko konsumen delta 9,82% kurang dari 10%, sehingga rancangan 125,5 valid digunakan. Atribut double sampling plan, inspeksi cacat kemasan penentuan rancangan sampling. Berdasarkan tabel ANSI untuk double sampling plan normal level 2 dengan AGL 1,5% dan kode huruf K, N sama dengan 3000 unit diperoleh parameter sampel pertama N1 sama dengan 80 unit, expense number tahap 1, C1 sama dengan 2, rejection number tahap 1, R1 sama dengan 5, sampel kedua N2 sama dengan 80 unit, total N1 tambah N2 sama dengan 160 unit, expense number total C2 sama dengan 6. Prosedur keputusan tahap 1, ambil sampel pertama N1 sama dengan 80 unit. Jika D1 kurang dari C1 sama dengan 2, lot diterima langsung. Jika D1 lebih besar dari R1 sama dengan 5, lot ditolak langsung. Jika C1 kurang dari D1 kurang dari R1, yaitu D1 sama dengan 3 atau 4, lanjut ke sampel kedua. Jika tahap 2, ambil sampel kedua N2 sama dengan 80 unit. Jika D1 plus D2 kurang dari C2 sama dengan 6, lot diterima. Jika D1 ditambah D2 lebih besar dari C2 sama dengan 6, lot ditolak. Atribut double sampling plan, inspeksi cacat kemasan penentuan rancangan sampling. Perhitungan dan analisis tahap 1, rekap hasil inspeksi tahap 1, N1 sama dengan 80. Jumlah sampel 80, jumlah cacat 3 unit, expense number 2, rejection number 5. Keputusan lanjut sampling kedua. Perhitungan. Karena hasil berada di antara batas terima dan batas tolak, lot tidak dapat diputuskan secara langsung. Inspeksi wajib berlanjut ke tahap 2, perhitungan dan analisis akumulasi tahap 1 plus tahap 2. Rekap hasil inspeksi tahap 2. N2 sama dengan 80, jumlah sampel 80 unit, jumlah cacat 2 unit, total cacat 5 unit, terus number akhir sama dengan 6. Keputusan diterima setelah pengujian tahap 2 karena total cacat kumulatif 5 unit masih di bawah ambang batas kritis C2 sama dengan 6. Perhitungan Navier sampel pada kondisi P AGL sama dengan 0,015. Keputusan dari sampel 1 sama dengan PX1 lebih kecil dari 2 ditambah PX1 lebih besar dari 5 sama dengan 0,876 ditambah 0,018 sama dengan 0,894. P1 perlu sampel kedua sama dengan 1 dikurangi 0,894 sama dengan 0,106. Sehingga CN sama dengan 80 ditambah 80 dikali 0,106 sama dengan 88 unit pada kondisi AGL. Dibandingkan single sampling plan yang selalu memeriksa 125 unit, double sampling plan hanya perlu memeriksa rata-rata 88 unit. Penghematan sekitar 30% pada kondisi kualitas baik. Expected sample variable pengendalian berat bersih mie instan. Selain pengendalian cacat kemasan, PT Indofood CBP juga melakukan pengendalian berat bersih isi mie instan. Spesifikasi produk: berat nominal 85 gram, lower specification limit 82 gram, upper specification limit 88 gram. Parameter proses berdasarkan data historis, ukuran lot N sama dengan 2000 unit per batch, AGL 1%, standar deviasi proses 1,2 gram. Variabel single sampling plan, pengendalian berat bersih berdasarkan
tabel ANSI atau ASP Z1,9 untuk tingkat inspeksi normal level 2 dengan AQL sama dengan 1% dan ukuran lot N sama dengan 2000 unit diperoleh parameter yaitu ukuran sampel N sama dengan 50 unit, faktor keputusan K sama dengan 1,93. Prosedur keputusan K metode hitung rata-rata sampel dan standar deviasi sampel. ZL sama dengan rata-rata dikurangi LCL dibagi 8 sama dengan rata-rata kurangi 82/8. ZU sama dengan UCL kurangi rata-rata dibagi 8 sama dengan 88 kurangi rata-rata dibagi 8. Kriteria keputusan jika ZL lebih besar dari K sama dengan 1,93 dan ZU lebih besar dari K sama dengan 1,93, yaitu lot diterima. Jika salah satu atau kedua Z kurang dari K sama dengan 1,93, lot ditolak. Variabel single plan pengendalian berat bersih. Parameter rekap hasil pengukuran N sama dengan 50. Jumlah sampel 50 unit, rata-rata sampel 84,6 gram, standar deviasi 1,05 gram, LCL 82 gram, UCL 88 gram, keputusan lot diterima. Perhitungan ZL 84,6 kurangi 82 dibagi 1,05 sama dengan 2,6 dibagi 1,05 sama dengan 2,476, lebih besar dari 1,93, yaitu mumpuni. ZU 88 kurangi 84,6 bagi 1,05 sama dengan 3,4 bagi 1,05 sama dengan 3,238, lebih besar dari 1,93. Karena kedua nilai Z memenuhi syarat, lot F diterima. Variabel double sampling plan pengendalian berat bersih. Parameter rancangan untuk AQL sama dengan 1% dengan N ekuivalen sama dengan 50. Rencana parameter rencana sama dengan sampel pertama N1 30 unit, penerimaan dini K1 yaitu Z lebih besar dari 2,42. Lot diterima langsung. Penolakan dini K1 Z lebih kecil 1,34, lot ditolak langsung. Zona meragukan 1,34 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2,42. Lanjut ke sampel kedua. Sampel kedua N2 sama dengan 20 unit. Total N sama dengan 50 unit. Faktor keputusan final K2 1,93. Prosedur keputusan tahap 1, ambil N1 30 sampel, hitung rata-rata 1 dan S1. Jika ZL1 lebih besar dari 2,42 dan ZU1 lebih besar dari 2,42, lot diterima langsung. Jika ZL1 kurang dari 1,34 atau ZU1 kurang dari 1,34, lot ditolak langsung. Selain itu, lanjutkan ke sampel kedua. Tahap 2, ambil N2 20 sampel tambahan, gabungkan seluruh data N total yaitu 50, lakukan pengujian final dengan K2 1,93. Variabel double sampling plan pengendalian berat bersih. Perhitungan dan analisis tahap 1, lot C. Rekap hasil tahap 1 N1 sama dengan 20. Jumlah sampel N1 30 unit, rata-rata 84 sampai 85 gram, standar deviasi 1,2 gram. Perhitungan indeks
mutu V sama dengan rata-rata kurangi KT per S1 11,48 dikurangi 11,50 dibagi 0,0241 sama dengan minus 0,02 dibagi 0,0241 sama dengan minus 0,83. Komparasi nilai kritis. KA batas terima pasti sama dengan 12, KR batas tolak pasti 11 KR lebih kecil 11,48 rata-rata 1 itu lebih rata-rata 1 lebih kecil dari 12 KA karena nilai rata-rata berada di wilayah ketidakpastian zona meragukan, maka dilanjutkan ke tahap 2. Perhitungan dan analisis akumulasi tahap 1 plus tahap 2. Rekap hasil akumulasi N total dengan 40. Jumlah sampel tambahan N2 20 unit, total sampel akumulasi 50 unit, yaitu N1 plus N2 30 tambah 20. Rata-rata gabungan 84 sampai 85 gram, standar deviasi gabungan 1,2 gram, keputusan lot diterima. Perhitungan final ZL itu rata-rata T kurangi LCL dibagi S1 84,8 dikurangi 82 dibagi 1,2 sama dengan 2,8 bagi 1,2 2,33 itu lebih besar 1,93. ZU UCL kurangi rata-rata T bagi ST 88 kurangi 84,8 bagi 1,2 3,2 bagi 1,2 2,67 lebih besar 1,3 probabilitas penerimaan PA P dalam kurung Z lebih besar kurangi 19,03 sama dengan 1 kali 100%. Kriteria keputusan ZL lebih besar dari K2 1,93, ZU lebih besar dari K2 yaitu 1,93. Lot diterima, keputusan lot diterima. Perhitungan average sampel number pada kondisi proses terkendali. P keputusan dari 30 sampel pertama 0,78, P perlu sampel kedua 0,22, ASN 30 tambah 20 kali 0,22 yaitu 34,4 unit. Bandingkan variabel single sampling plan yang selalu memeriksa 50 unit, variabel double sampling plan rata-rata hanya perlu memeriksa 34 unit, penghematan sekitar 32%. Perbandingan komprehensif keempat metode achievement sampling. Aspek atribut ada 4 yaitu atribut single, atribut double, variabel single, variabel double. Jenis data atribut single, atribut biner, atribut double itu biner, variabel single itu variabel continue, variabel double itu variabel continue. Berdasarkan implementasi keempat metode di PT Indofood CBP, berikut perbandingan menyeluruh yang mencakup efisiensi sampel, jenis data, kompleksitas, dan cakupan perlindungan. Dari data di atas terlihat bahwa tidak ada metode inspeksi yang unggul mutlak. Single sampling sederhana tapi boros sampel. Double sampling variabel paling efisien namun kompleks dan butuh distribusi normal. Pemilihan metode tergantung pada jenis data, alat ukur, kompetensi QC, volume produksi, dan stabilitas proses. Next.
Analisis resiko dan kurva OSHI pada keempat metode. Berdasarkan analisis terhadap keempat metode, satu atribut single sampling plan N sama dengan 125, C sama dengan 5. Atribut single N sama dengan 125, C 5. Kurva landai PA 0,975 pada AQL 1,5%, risiko produsen gamma 3,98%, risiko konsumen beta sama dengan 9,82%, sudah valid karena keduanya di bawah batas. 2 atribut double sampling plan, atribut double yaitu N1 80, N2 80, C2 6. Kurvanya hampir berimpit dengan single sampling plan, artinya perlindungan kualitas secara setara, tapi ASN hanya minus 88 unit, hemat 30% inspeksi dibanding single 125 unit. Di chart garis 2, di chart 2 garis-garis putus-putus adalah referensi dari single. Oke, next. 3 single sampling plan N50K1,93, variabel single N50K193. Kurva lebih curam karena data numerik lebih informatif dengan hanya 50 sampel. PA sama dengan 0,975 pada AQL 1%, risiko konsumen beta 8,3% pada LTPD 5%. 4 variabel double sampling plan, variabel double N130, N2 20, K2 1,93. Kurva identik dengan variabel single, tapi ASN hanya minus 34 unit, paling efisien dari semua metode. Kesimpulan, acceptance sampling plan adalah metode pengendalian kualitas statistik untuk menentukan penerimaan atau penolakan lot berdasarkan sampel acak, sehingga meningkatkan efisiensi inspeksi. Jenisnya meliputi single, double, multiple, dan sequential sampling plan. Dengan simbol sampling plan yang paling sederhana menggunakan ukuran sampel dan acceptance number. Operating karakteristik OC kurva menunjukkan hubungan antara tingkat kualitas lot dan probabilitas penerimaan, membantu mengevaluasi efektivitas sistem sampling. Ukuran sampel yang lebih besar meningkatkan kemampuan deteksi cacat, namun juga biaya inspeksi. Sementara sensitivitas sistem dipengaruhi oleh ukuran sampel, acceptance number, dan bentuk OC kurva. Acceptance sampling plan melibatkan resiko produsen, lot baik ditolak, dan resiko konsumen, lot buruk diterima. Kedua risiko ini harus diseimbangkan agar diperoleh sistem pengendalian kualitas yang efektif dan efisien, memberikan perlindungan kualitas bagi produsen maupun konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.